Good morning, students. How are you today? Today, we will learn about simple past tense versus present perfect tense. We will see the material from the PowerPoint above. Baiklah, so we will learn about simple past tense, and present perfect tense. Look at the material above. Nah, jadi simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan di masa lampau. Hampir sama dengan present perfect tense. Present perfect tense juga suatu tenses yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan di masa lampau, tetapi memperhitungkan efeknya sampai sekarang. Kemudian yang perlu kita ketahui, ada dua jenis kalimat dalam bahasa Inggris, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Untuk kalimat verbal, kita harus menggunakan verb. Untuk kalimat nominal, tidak perlu ada penggunaan verb, tapi diganti dengan auxiliary plus complement. Untuk verb sendiri, kita mengetahui adanya verb 1, verb 2, dan verb 3. Agar dapat menguasai simple past tense dan juga present perfect tense, kita perlu menguasai juga verb 1, verb 2, dan verb 3. Baiklah, beginilah contoh dari kalimat simple past tense. Untuk kalimat pertama, itu adalah kalimat dengan contoh kalimat verbal. Yang kedua adalah contoh kalimat nominal. Bisa kita ketahui, dalam kalimat verbal ada penggunaan verb. Verb yang digunakan adalah verb bentuk kedua. Verb sendiri ada yang berbentuk irregular, ada yang bentuk regular. Untuk yang berbentuk regular, kita tinggal menambah D or ed. Contohnya, stay berubah menjadi state dalam verb 2 dan tetap berubah menjadi state dalam verb 3. Tetapi untuk yang irregular, kita harus menghafal ya. Contohnya, makan. Verb 1-nya adalah eat, verb 2-nya ate, dan verb 3-nya adalah eaten. Eat, ate, eaten. Itu harus dihafal. Nah, ini adalah contoh dari kalimat verbal atau verbal sentence. Kemudian yang kedua adalah contoh dari kalimat nominal atau nominal sentence. Dalam kalimat nominal tidak ada penggunaan verb, tapi diganti dengan auxiliary verb yaitu atau to be. To be-nya yaitu is, am, are, dan kemudian ditambah dengan plus complement. Complement-nya ada 3, bisa berupa noun, bisa berupa adjective, bisa berupa adverb. Noun adalah kata benda, adjective kata sifat, adverb adalah kata keterangan. Untuk slide selanjutnya kita akan mempelajari ini. Contohnya ya. Contoh simple past tense. Contoh lainnya. Oke. Contoh kalimat dalam simple past tense. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari present perfect tense. Di slide selanjutnya. Oke. Untuk present perfect tense juga ada kalimat verbal dan juga kalimat nominal. Untuk kalimat verbal, perlu ada penggunaan dari verb bentuk ketiga. Dengan rumus seperti ini, subject plus have has plus verb 3 plus object. Untuk kalimat nominal, tidak perlu ada penggunaan dari verb, tapi verbnya diganti dengan been sebagai auxiliary-nya. Dengan rumus seperti ini. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimat dalam present perfect tense. Ini adalah contoh kalimat verbal dan juga kalimat nominal dalam present perfect tense. Bisa kalian pelajari anak-anak? Oke. Nah, jadi sekali lagi, I would like to emphasize that if you want to master simple past tense and present perfect tense, so you must also master or you must also know about verb 1, verb 2, and verb 3. Because
three kinds of verbs are useful in mastering this kind of tenses. Okay? Kita akan melihat penggunaan dari the use of tenses, the use of verbs seperti ini. Jadi ini ada simple past tense, kemudian ada present perfect tense. Untuk simple past tense menggunakan verb bentuk kedua, dan untuk present perfect tense menggunakan verb bentuk ketiga. Bagaimana cara menghafalnya? Kalian bisa consult your dictionary. You can see your dictionary, or you can find out the material from the Google, and then you can memorize them. You must memorize verb 1, verb 2, and verb 3 all together in order that you can master these tenses. Okay? I know and I hope you can do this well. Good luck. Afterwards, setelah ini, kita akan melihat ada games dari teman-teman kalian yang akan mengenai tentang penggunaan dari verb 1, verb 2, dan verb 3. Jadi mereka diminta untuk menghafalkan verb 1, verb 2, dan juga verb 3. Oke? Mari kita lihat atau mari kita simak permainan berikut ini. Thank you for watching. See you later. Goodbye. Membaca, read. Melupakan, forget, forgot. Membuat, make. Merek, brand, branded. Snow, snowed, salju. Fly. Pilot. Swim, renang. Sleep, tidur. Ice, reisen, Educate. Didik. Eat, makan. Feel, merasa. Pergi, go and go. main, play. Ketemu. Bedaan. Memulai, start. Menulis, write, don't write. Terbang, fly, flow. Ride, mengendarai. Menawati, take. And akhir. Call, memanggil. Apartet, mencekam. Down, memberikan. Underwrite, whiten, tulisan tangan. Sing, sang, bernyanyi. Right. Apa sih? Salah. Kalau siap, EP-nya. Mendapatkan, get. Si, melihat. Berkata, say. Get. Meluk. Enjoy, menikmati. Wait, menunggu. Sell, sold, jual. Smell, kecil. Eat and eaten, makan. Live, event, nyetir. Memenuhi kualitas, qualify. Ngambil, take it. Win, won, menang. Kalah, was. Dress, haus. Tugas memasak. Avoid, menghindari. Pay, bayar. Understood, memahami. Mengusulkan, propose. Uji, look it. Plunge, terjun. Membaca, read. Cut. Mimik buat. Cut, ngomong. Taken. Itu apa ya? Gak apa-apa kasih lagi. Relax, bersantai. Cancel, meninggalkan. Made, membuat. Ordered, hadiah. Come, datang. Misunderstood. Salah paham. Pikir,
apologize. Pain, mengedat. Right, hujan. Edit, menyuntik. Brighten, menerangi. Make, membuat. Tell, memberitahu. Memetik, plug. Membayar, pay. Gift, meninggalkan. Hadiah, award, Open it, membuka. live, flow, terbang. Gurian. Dead, meninggal. Crystal, meremang. Menggali. Fight, gold, Raiden, mendarai. Beat, rise, rising. Alur, loaded. Mistaken, salah. Lie. Love, mencintai. Spoken dance. Aduh, orang atus nanti. Buka. Broaden, memperluas. Dan melakukan. Mengetahui. Now. Pergi. Go, went, got. Coach. Menunggu. Wait. Blinket. Bracket. Follow, mengikuti. Pertanyaan, menyinggung. Menyimpan, keep. Speed, mempercepat. Menghindari, avoid. Memanggang, make it. Graduated, lulus. Menyediakan, provided. Juara, menjawab. Pasif, lewat. Provided, meliputi. Mengatakan, say. Pay. Bayar. Cut. Terbang, fly. Flow. Propose, mengusulkan. Branded. Hated, benci. Kill, great, nyapa. Die, dead, mati. Mengarang, when. Memetik, prosecuted, menuntut. Satisfy. Damage. Rusak. Set terminal. Joined, bergabung. See, melihat. Price, analis. Bohong, lie. Bertanya, asked. Protect, melindungi. Catatan, Pardon, maaf. Dance, menari. Listen, mendengarkan. Feel, merasakan. Carry, membawa. Melihat, see. Manggil, girl. Rush, berlari. Hadiah, award. Joined, tetap. Remembered, ingat. Hurt, melukai. Send, mengirim. Menderita sekali, rise. Pergi, go, went, decorate, mendekorasi.
silent. Cepet. Jalan. Nah, sudah. Rented menyewa. Spend. Menghabiskan. Close. Menutup. Party, enjoy. Memanggil, kulit. Please, tidak membersihkan. Lain. Ngumpet harapan. Dan menolong. Smile senyum. Cut. Stick, stop. Tancap. Study belajar. Dai mati. Stop. Kill membunuh. Smell, berbau. Makan, eat. Complete. Bicara, say. Hold, heal, memegang. Brand. Memperbaiki, fix. Salju. Snow. Be fallen, menimpa. Spend. Lay berubah. Terbang. Company. Makan, show, menunjukkan. Menunggu, avoid, Mengubur. Bread. alat mandi. Enter, masuk. Smell, mencium. Minum. Speak, spoken, berbicara. Memberikan, give, given. Mengambil, take. Win, won, menang. Bohongi, lain. Mereka di blink. Lain. Persuaded. Diikuti. Make. Buat. Then what, license. Tulisan tangan. Ice was Ryzen. Low, sinar. Lihat, see. Pergi, go and run. Do, mengerjakan. Mereka, update. Tanggal. Dead. Edit, Bradenet, memperluas. Read, baca. Die, mati. Penulis, writer. Manggil, kill. Use, menggunakan. Chatting, call. Bergerak. Move. Open, buka. Brighten, menerangi. Say, mengatakan. Sleep, tidur. Membalas email, event. Menemukan, film. Protested, memprotes. Play. Memeluk. Bukit. Kill. Crystal, meremang. See, melihat. Misunderstood, salah paham. Melahirkan, bikin, tiga. Menambahkan, edit. Kill, membunuh. Word. Cat. Mind. Bertanya, menyinggung. Swim, berenang. Think, pikirkan. Mengurangi, irigasi. Memanggang, bake. Sell, menjual. Merek, branded. Benci. Head. Pakai beda. Greet, menyapa. Cup, datang.
Steal, stolen, curi. Membiarkan, let. Terbang, fly. Invite, mengundang. Kata-kata, recorded. Akhir, ended. Listen, listeners, mendengarkan. Hit. Clean. Membersihkan. Kalah, lost. Beli, pay. Propose, mengusulkan. Menyediakan, provided. Bersantai, relax. Help, menolong. Cut. Sudah tadi. Sudah. Cry, menangis. Tinggal, abide, Lari, run. Fry, menggoreng. Kata, say. Harapan. Fokus. Join, bergabung. Bet, bertaruh. Keris, membawa. Meninggalkan, left. Pakai benda. Oke, pegang Keren. Melihat sisa. sudah tadi. Sudah. Mendorong. Sudah tadi. Menjawab. Relax. Eh? Printed. Ulang. Apa artinya? Menjawab. Rented, menyewa. Harga. Sen. Oh, sudah tadi sudah. Smile, senyum. Pay, membayar. Take, mengambil. Oke, salah. Pakai benda ada saya lah. Wes. Lunch, Avoided, menghindari. Put, meletakkan. Nah, pakai benda. Waited, menunggu. Sudah. Sudah, pakai benda. Tinggal satu. Do, did, dan melakukan. Sudah. Yes. Oke, good job guys. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di 1B Televisi. Alhamdulillah, kita tadi sudah melakukan yaitu kegiatan pembelajaran untuk menghafalkan beberapa kata kerja, bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Kenapa hal ini kita lakukan? Karena dalam pembelajaran bahasa apapun di dunia pasti ada kata kerja, kata keterangan, the aid of speech yang kita kenal dengan the aid of speech yang salah satunya adalah kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Inggris tentu saja ini yang sering dipakai dalam setiap kalimat, maka ini menjadi bagian yang terpenting karena tidak sama dengan di bahasa Indonesia, ada perubahan waktu yang kita kenal dengan kata kerja bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Oleh karena itu, anak-anak tadi sudah belajar dan menghafalkan beberapa kata kerja yang sering dipakai. Dan sekarang kita lanjut dengan bincang-bincang santai dengan kalian. Apa saja sih kesan-kesannya setelah kita mempelajari bahasa atau kata kerja dengan game
tadi, yang melalui game tadi yang kita lakukan dengan game tadi. Yang pertama nanya ke teman kita, yaitu dari DKV 1, kakak atau adik ya, karena ada kelas 10, 11 dan 12. Karena masih kelas 10, saya bilang adik aja ya. Dari namanya siapa? Sinta. Oke, Sinta dan juga oke, silakan diperkenalkan kepada teman-temannya namanya masing-masing. Nama dan kelasnya? Perkenalkan, nama saya Sinta Madani dari kelas 10 DKV 1. Kenalkan, saya Desaila Arianti Hapsari, biasa dipanggil Desaila, dari kelas DKV 1. Oke, terima kasih. Tadi kan sudah kita main game ya, bareng nggak? Seneng nggak? Oke, thank you. Seru. Oke. Kira-kira kesannya selain senang dan seru apa saja? Siapa nih yang duluan nih? Desaila apa Sinta? Oh, Sinta dulu. Oke, dari pojok kanan dulu. Oke, Sinta silakan, Sinta. Menurut saya dengan adanya game ini bisa lebih teman-teman tuh lebih tahu, lebih jauh, lebih banyak lagi kosakata bahasa Inggris, kemudian menambah pengalaman baru juga, terus melatih berbicara juga. Oke, thank you. Desaila bagaimana? Saya sih itu adanya game ini saya lebih kayak yang awalnya saya menghafalnya kurang, jadi bisa lebih menghafal lagi, bisa lebih tahu mana yang buat top 1, 2, dan 3. Jadi manfaatnya terasa nggak ya? Terasa sekali. Kemudian kira-kira kiat-kiat apa sih supaya kita mudah untuk menghafalkan? Kalau di kelas Bu Yati sering nanya, Bu susah Bu, kata-katanya kan banyak Bu, yang banyak dihafal Bu, gini. Kira-kira tadi kan seru juga ya, kiat-kiatnya apa supaya mudah menghafalkan untuk teman-temannya yang lagi nonton? Kalau menurut saya sendiri, biasanya sih saya tuh lebih sering kayak membaca kosakata tersebut. Habis itu kalau misalkan ada waktu luang gitu, nulis di diary, kayak kata apa sih yang aku nggak tahu, aku cari apa tuh. Terus kalau aku udah tahu, oh ini, aku harus catat, aku harus ingat. Harus catat, ingat ya. Yang penting berarti harus selalu bawa catatan ya. Harus di saku paling nggak ada note kecil ya. Nah, apa saja bisa kita catat di situ. Apa yang kita mau, apa yang kita temukan gitu ya. Oke. Berarti ini anak-anak sudah, alhamdulillah, berarti yang pertama itu harus ada curiosity, rasa ingin tahunya. Itu yang kita tumbuhkan. Oke. Kalau Desaila bagaimana? Sama kayak Sinta, lebih banyak membaca. Jadi membacanya berulang kali sampai hafal. Iya. Oke, sampai hafal ya, diulang-ulang sampai hafal. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bu Yati, kira-kira dengan pembelajaran tadi, menurut kalian apa ya yang perlu kita tambah supaya kita semakin oke dan senang belajar bahasa Inggris? Menurutku lebih kayak kan satu tim ya. Iya. Kalau lebih seru sih kayak dibuat bertim-tim gitu, kayak yang kemarin. Oh, kayak yang Jadi kemarin kayak di kelas ya? Aku harus bisa naik ke Oh tim ini, iya. Oke, jadi terpacu kita gitu loh, kayak aku harus bisa menang gitu. Oke, ya. Kalau kemarin kita praktek di kelas itu ada tim 1, 2, 3 dan harus siapa yang jadi pemenangnya, jadi anak-anak sendiri yang jadi jurinya ya, kata-katanya tidak boleh diulang. Jadi anak-anak semakin tertantang untuk sering membaca dan menghafalkan gitu ya. Kalau Desaila? Saya sih kayak biasanya tim-timan, terus itu lebih ke tebak-tebakan, itu lebih seru. Contohnya gimana? Coba Bu Yati dikasih informasi supaya kita nanti bisa memikirkan atau kita pikirkan sama-sama. Kita kira pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya kita pakai seperti apa ya supaya anak-anak juga senang, nggak bosan. Misalnya kayak mengartikan bahasa Indonesia dulu, kayak misalnya apa verb 1 dari mengambil. Oh, I see ya. Jadi angkat tangan siapa yang menjawab gitu ya. Oke. Itu ya. Good. Terima kasih. Kemudian secara keseluruhan anak-anak dari pembelajaran bahasa Inggris itu dari keseluruhan ya, yang tidak hanya tadi ya,
kira-kira menurutmu apa saja ya yang harus kita lakukan ya menurutmu ya, supaya kita kan sama-sama belajar, kalian juga belajar gitu ya, kita sama-sama belajar supaya dapatnya itu yang kita dapat itu jauh lebih banyak daripada yang kita lakukan sekarang. Kira-kira apa? Menurutku lebih yang kayak lebih menyukai bahasa Inggris dulu kan. Kadang kan ada yang kayak aduh nggak suka bahasa Inggris, kayak aduh sulit banget. Itu harus ditanamkan dulu kayak aku cinta bahasa Inggris gitu. Aku suka bahasa Inggris ya. Karena Berarti ada tujuan dulu, Sukanya karena apa? Apakah karena untuk nanti kalau sekolah saya perlu ini bahasa, atau nanti kalau saya pergi ke luar negeri saya perlu ini, atau kalau saya misalnya jualan online atau berkenalan dengan orang yang ada di luar sana saya perlu ini ya. Motivasinya kan macam-macam. Kalau kamu sendiri bagaimana? lebih ke untuk berkomunikasi sama orang-orang baru juga, kayak membantu pekerjaan juga gitu. Oke, gitu ya. Jadi manfaat sekali ya, dan harus bisa ya, anak-anak harus tetap semangat. Pesan dan kesannya sudah saya terima, bahwa melalui tadi antara lain game-game yang sederhana, yaitu menghafal dengan game-game yang sederhana, ternyata anak-anak suka gitu ya, senang gitu ya. Semoga di lain-lain untuk kedepannya kita semakin tertantang untuk membuat pembelajaran yang terbaru supaya kalian tetap semangat dalam mempelajari bahasa Inggris, karena tentu saja punya tujuan-tujuan yang berbeda-beda tadi ya. Kalau kenalan dengan orang supaya gampang ngomongnya gitu. Ada kalau di Saila selain untuk komunikasi supaya gampang kenalannya, bukan? Iya, lebih ke pekerjaan bisa. Dituntut juga ya, di pekerjaan juga dituntut supaya bisa. Karena bahasa Inggris juga bahasa internasional. Gitu ya. Thank you. Good, very good moment for today. Terima kasih kepada Ananda berdua, Desaila dan juga Sinta pada hari ini sudah berbincang-bincang santai dengan kami. Semoga pesan dan kesannya sampai kepada teman-teman semua yang menonton. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah semua. Dadah. See you.